Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Jumat 19 November 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Makabe bab 4 ayat 36 sampai 37. Dilanjutkan ayat 52 sampai 59. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan tema terpesona pada sabdamu. Saudara dan saudariku, dalam Injil hari ini Yesus marah dan Yesus mengusir para penukar uang dalam bait suci di Yerusalem. Yesus katakan kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Kita bisa bayangkan bagaimana marahnya Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengusir mereka, para penukar uang itu? Apakah karena keserakan mereka? Cerita ini adalah satu-satunya kejadian dalam Injil di mana kita melihat Yesus dia menggunakan kekuatan fisik. Dia menggunakan cambuk dan mengusir mereka memporak-porandakan. Kita tahu Yesus dia pergi ke Yerusalem, sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan dia mengetahui bahwa dia akan menemui kematiannya di sana. Di Yerusalem, di atas kayu salib. Bukan hanya kematian, tapi juga kemenangannya. Dengan salib dan kebangkitan, dia juga menemui kemenangan. Kemenangan demi manusia, demi kita. Tindakan penghakimannya di bait suci dengan mengusir para penukar uang juga dimaksudkan sebagai tanda kenabian, sebagai peringatan kepada orang-orang bahwa Tuhan menilai dengan sangat serius apa yang kita buat dalam bait suci, penyembahan yang dibuat. Saudara dan saudariku, Yesus menghormati rumah doa dengan membersihkannya dari praktek-praktek yang tidak suci. Dalam kejadian ini kita melihat tindakan Yesus yang mengejutkan dan cepat dalam membersihkan bait suci dari orang-orang yang menggunakannya untuk mengeksploitasi. Para penukar uang mengambil keuntungan dari orang miskin, memaksa orang-orang miskin untuk membayar berkali-kali lipat dari yang seharusnya. Bahkan dilakukan itu di rumah Tuhan. Perampokan mereka terhadap orang miskin tidak hanya tidak menghormati Tuhan, tetapi juga tidak adil, tidak ada kasih terhadap sesama mereka. Saudara dan saudariku terkasih, sebagai pembenaran atas tindakannya yang berani ini, Yesus mengutip dari Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Tindakan penghakimannya, apa yang dia buat, bertujuan untuk memurnikan ibadah umat Allah dan untuk mendisiplinkan jalan-jalan mereka yang salah. Meskipun ada keberatan dari para pemimpin agama, tidak diragukan lagi karena Yesus sedang merebut otoritas mereka di rumah Allah. Orang-orang yang mendengarkan Yesus, yang mengajar setiap hari di bait suci, memandang Yesus, melihat kepada Yesus dengan sangat kagum dan hormat. Penginjil Lukas dalam Injil katakan kepada kita bahwa mereka bergantung pada perkataan Yesus. Mereka terpesona, saya boleh katakan demikian. Terpesona pada apa yang Yesus buat, segala sabdanya. Pertanyaan buat kita, seberapa lapar kita akan firman Tuhan? Seberapa terpesonanya kita akan firman Tuhan, akan sabda Tuhan? Saudara dan saudariku terkasih, Jika kita mendekati firman Tuhan dengan hati yang rendah hati,
dengan hati yang penuh perhatian, dengan kesediaan untuk diajar, keterbukaan untuk diajar, maka kita berada pada saat yang tepat, pada tempat yang tepat, yang baik, di mana kita membiarkan firman Tuhan mentransformasi kita, merubah kita, mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan ingin mengajar kita jalan-jalannya agar kita dapat bertumbuh dalam kekudusan, berkembang ke arah kekudusan. Tuhan mengajar dan mendisiplinkan kita dalam kasih untuk menuntun kita dari kesalahan jalan kita yang penuh dosa menuju kepada kebenaran dan keadilannya. Allah mendidik kita demi kebaikan kita supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Demikian dikatakan dalam surat Ibrani bab 12 ayat 10. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang suci yang menyembahnya dengan rasa hormat dan syukur atas belas kasih dan kebaikannya yang besar terhadap kita. Apakah kita mengizinkan sabda Tuhan, firman Tuhan mengubah kita dalam kasih dan kekudusannya, mentransformasi kita? Saudara dan saudariku terkasih, biarkan hati kita terus terbuka, biarkan diri kita terus terbuka karena sabda Tuhan. Dan kita selalu terpesona akan sabda Tuhan yang menuntun kita pada kebenaran, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau membuka lebar-lebar pintu rumah-Mu. Engkau mempersilahkan kami masuk agar kami dapat menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bantu kami selalu untuk mendekatkan diri kepadamu dengan rasa syukur dan sukacita atas rahmat yang besar yang kami selalu terima setiap hari. Semoga kami selalu menghormati-Mu dalam segala sabda-Mu, memberi-Mu pujian dan kemuliaan, penyembahan, terutama lewat tindakan kami setiap hari, tindakan Kristiani kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.